Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kita lanjutkan pertemuan kita. Setelah UTS ini, saya masuk dulu sebelum ke masalah pasar dalam ekonomi mikro. Saya selipkan dulu masalah eksternalitas, ya. Eksternalitas ini sumbernya bisa diambil dari beberapa referensi. Kalau saya ambil untuk saat ini menggunakan bukunya bukunya Principal MenQ di chapter 10 bisa dilihat. Nah, masalah eksternalitas ini sebenarnya timbul dikarenakan adanya kegagalan pasar. Ya, sebenarnya bukan hanya kegagalan pasar yang menyebabkan adanya eksternalitas, tapi juga dapat disebabkan karena adanya kegagalan dari pemerintah. Nah, kita mulai dari landasan dari yang kita ambil dari Adam Smith dengan invisible hand-nya, di mana menurut Adam Smith bahwa pasar akan bekerja dengan sendirinya tanpa adanya campur tangan dari pemerintah. Artinya di sini pasar akan mencapai ke tingkat efisiensi ketika ada surplus dari sisi konsumen maupun surplus dari produsen yang diterima, yang kita kenal dengan istilah consumer surplus dan producer surplus. Nah, metafora dari Adam Smith ini menggiring pembeli dan penjual yang memiliki kepentingan masing-masing memanfaatkan seluruh yang dapat diperolehnya dari masyarakat di pasar tersebut. Baik, nah tetapi yang terjadi adalah bahwa kondisi itu memungkinkan munculnya kegagalan dalam pasar, sehingga ketidakefisienan inilah yang menjadi salah satu indikator bahwa gagalnya pasar itu terjadi. Baik, di sini eksternalitas itu menyebabkan ketidakefisienan yang menyebabkan total surplus itu gagal untuk diperoleh. Nah, apa sebenarnya yang disebut dengan eksternalitas itu sendiri? Ya, eksternalitas itu sebenarnya merupakan dampak dari tindakan ataupun perilaku seseorang terhadap kesejahteraan orang lain yang terlibat. Sebenarnya kalau kita mengutip makna eksternalitas ini bukan hanya dampak yang dirasakan seseorang individu saja, tetapi juga bisa berdampak pada produsen lain ataupun konsumen lain. Jadi ada 4 kategori eksternalitas itu disebabkan oleh produsen terhadap produsen lainnya. Kemudian yang kedua dikarenakan suatu produsen terhadap konsumen ataupun individu. Bisa juga eksternalitas itu dilakukan oleh seorang individu yang berakibat pada individu lainnya, ataupun yang dilakukan oleh seorang individu yang berakibat pada produsen ataupun masyarakat secara luas. Nah, oke. Oke, di sini kita lihat bahwa eksternalitas muncul ketika seorang terlibat dalam kegiatan yang mempengaruhi kesejahteraan orang lain. Tadi didefinisikan seperti itu. Kemudian apabila dampaknya yang dirasakan oleh Nah, ketika dampak yang bagi orang lain itu berakibat buruk, maka inilah yang disebut sebagai eksternalitas negatif. Nah, namun jika dampak yang dirasakan oleh individu lain atau masyarakat secara umum itu baik, disebut sebagai eksternalitas positif. Baik atau memiliki keuntungan. Nah, contoh dari eksternalitas negatif bisa kita lihat di beberapa gambar di slide ini. Ya mungkin yang sudah sering kita sepakati bahwa adanya polutan, asap kendaraan, kemudian asap-asap pabrik, limbah pabrik, ya itu disebut sebagai polutan, kebisingan suara, kebisingan dari pabrik tertentu,
Bahkan di sini juga ada apa namanya yang disebabkan karena binatang, ataupun di sini contohnya adalah suara dari anjing. Kenapa gongongan anjing itu menciptakan eksternalitas negatif? Karena para tetangga tentunya akan terganggu dengan suara yang dikeluarkan dari anjing tersebut, baik siang, pagi, maupun malam hari. Nah, kendaraan juga sama, makanya ada emisi gas buang dari kendaraan bermotor merupakan contoh dari eksternalitas negatif. Kenapa? Karena menciptakan asap yang mau nggak mau terhirup oleh orang lain di sekitarnya. Ya, sehingga mungkin ada standar-standar yang harus dipenuhi uji emisi tertentu baik pada kendaraan bermotor maupun kendaraan apa namanya mobil, bahkan mungkin transportasi publik. Nah, sama halnya dengan asap rokok yang ditimbulkan dari seseorang yang memang memiliki dampak ataupun menyebabkan kesejahteraan orang lain di sekitarnya mengalami penurunan. Ya, mungkin ada orang yang sangat alergi terhadap asap sehingga bisa sesak atau mungkin pusing ya. Dan hal-hal lainnya yang memang sebenarnya di sini harus ada kompensasi yang harus diterima ya. Oke, nanti kita lihat bagaimana bentuk-bentuk kompensasi itu ataupun biaya-biaya yang harus dikeluarkan. Ini contoh-contoh dari eksternalitas negatif. Nah, jelas bahwa ketika itu membuat kesejahteraan orang lain berkurang atau menyengsarakan orang lain atau berdampak buruk bagi orang lain di sekitarnya, ya, karena seperti asap pabrik ataupun kebisingan dari polutan-polutan yang dihasilkan dari pabrik itu kadang-kadang kan tidak berdampak jangka pendek, tetapi jangka panjang, ya. Oke, ini yang harus diperhatikan juga sehingga sebenarnya ada biaya-biaya sosial yang harus dibayarkan. Itu nanti kita bahas selanjutnya, ya. Kemudian contoh dari eksternalitas positif apa? Tadi disebutkan bahwa eksternalitas positif itu jika memiliki dampak yang menguntungkan bagi individu itu sendiri ataupun orang lain ataupun pihak masyarakat. Nah, contohnya apa? Ya, kalau sederhana di buku ini disebutkan adanya imunisasi. Kenapa? Dengan pemberian imunisasi bahkan mungkin ada imunisasi yang ketika masih bayi itu seingat saya sampai 9 bulan yaitu imunisasi yang wajib diberikan. Nah, dan setelah 9 bulan itu ada imunisasi-imunisasi lanjutan yang boleh iya dan boleh pun tidak. Tapi banyak juga yang wajib pun banyak orang yang tidak melakukan itu. Ya, memang mungkin mindset orang berbeda-beda, kemudian ada hal tertentu yang membuat dia berpikir bahwa imunisasi tidak perlu, padahal pentingnya imunisasi ini diberikan bukan menangkal penyakit, tetapi meminimalkan resiko yang mungkin uh, orang itu alami ketika dia menderita suatu penyakit tertentu. Nah, bukan hanya untuk dirinya dia sendiri, tetapi juga meminimalkan resiko yang bisa ditularkan ataupun apa namanya berpengaruh pada orang lain di sekitarnya ketika orang itu sudah diimunisasi. Oke, kemudian apalagi bangunan-bangunan bersejarah yang direnovasi ini memiliki eksternalitas positif. Kenapa? Karena orang-orang yang mengunjungi atau melewatinya dapat menikmati keindahan dan sejarah ya yang ada dari gedung tersebut. Tapi kalau kita perhatikan mungkin tidak bahwa satu kondisi itu menimbulkan dua eksternalitas sekaligus. Nah, ini mungkin saja terjadi. Misalkan, ketika kita lihat ada objek-objek wisata yang menimbulkan adanya pemandangan yang menarik, seperti mungkin saya sebutkan saja apa ya di daerah Bandung seperti Maribaya. Itu berapa banyak orang yang setiap weekend ke sana untuk melihat, mungkin ada yang penasaran atau mungkin yang sudah tetap mau ke sana lagi untuk foto-foto dan seterusnya. Nah, memang di satu sisi itu memberikan dampak positif. Nah, tapi di sisi lain apa yang ditimbulkan? Ketika akses itu terlalu banyak, sementara jalan yang sudah bisa dikatakan pas-pasan dan mungkin apa ya istilahnya, kesegaran alamnya itu juga semakin berkurang karena banyak polusi-polusi yang ditimbulkan dari kendaraan yang masuk ke sana, kemudian jalan-jalan dan seterusnya. Dan kalau kita perhatikan mungkin saja masyarakat di sekitarnya pun sebenarnya tidak menginginkan banyaknya wisatawan yang datang ke sana, ya. Nah, ini yang perlu diingat bahwa kelestarian alam ataupun eksternalitas negatif yang rusak terutama terhadap alam juga harus dipertimbangkan. Nah,
Teknologi juga penelitian-penelitian teknologi tentunya memberikan eksternalitas positif. Karena dengan ilmu pengetahuan tentunya dapat berguna bagi masyarakat meskipun teknologi kadang-kadang menyebabkan adanya apa ya? Adanya penggantian tenaga manusia dengan mesin-mesin. Nah, fenomena ini pun tidak bisa kita anggap enteng bahwa ketika teknologi itu menggantikan peran manusia, maka akan memungkinkan munculnya pengangguran. Nah, ini adalah suatu hal yang memang harus diperhatikan lagi. Nah, kemudian ini contoh ya, contoh dari pasar aluminium. Ini contoh kita bisa perhatikan bahwa ada kurva demand dan ada supply dari pasar aluminium, dan di sini sumbu tegangnya adalah harga dan kuantiti. Nah, pertemuan dua kurva ini menimbulkan adanya equilibrium ataupun titik keseimbangan. Nah, kurva permintaan, kita lihat di sini kurva permintaan, dia itu menunjukkan nilai bagi seorang pembeli, dan untuk kurva penawaran itu mencerminkan harga bagi si penjual. Nah, jumlah keseimbangan itu atau key market ya, kita lihat di bawah, memaksimalkan nilai total bagi pembeli dikurangi nilai total bagi penjual. Nah, tanpa adanya eksternalitas, maka keseimbangan pasarnya menjadi efisien. Nah, oke, baik. Kemudian nah di sini kesejahteraan ekonomi dari pasar itu ditunjukkan ketika jumlah yang diproduksi dan dikonsumsi pada keseimbangan pasar yang ditunjukkan pada key market itu adalah efisien jika dilihat dari kemampuannya memaksimalkan surplus bagi produsen dan surplus bagi konsumen yang tadi saya sebutkan, bahwa keseimbangan pasar ini akan menimbulkan surplus bagi kedua pihak, baik itu produsen maupun konsumen. Itulah yang disebut sebagai efisiensi. Nah, oke, saya mungkin lewati beberapa ya. Kemudian kita masuk ke eksternalitas negatif, ya, yang tadi contohkan seperti asap ya. Nah, ketika kita bicara eksternalitas negatif, misalkan dari setiap unit aluminium yang dihasilkan, ya berapa banyak aluminium yang harus diproduksi. Nah, setiap apa namanya aluminium yang dihasilkan itu menghasilkan pabrik penghasil aluminium ini tentunya mengeluarkan polusi ya. Untuk setiap unit aluminium yang diproduksi, maka sejumlah asap akan otomatis memasuki atmosfer. Nah, karena asap ini menciptakan risiko kesehatan bagi mereka yang menghirup udaranya. Nah, asap merupakan eksternalitas negatif. Nah, bagaimana eksternalitas ini mempengaruhi efisiensi hasil pasar? Nah, itu yang kita harus perhitungkan dengan memasukkan unsur biaya produksi, yaitu dari sisi social cost-nya. Ya, jadi tentunya ketika social cost itu ditambahkan untuk mengantisipasi dampak negatif yang mungkin muncul dari suatu perusahaan atau pabrik, maka tentunya akan berdampak pada kurva penawarannya. Nah, ini. Ya, kita lihat di sini. Yang kita perhatikan sekarang adalah kurva penawaran. Di sini ada dua kurva penawaran ya. Pertama, ketika titik keseimbangan di equilibrium, kemudian private cost ya, private cost, kemudian ada private value. Ini kondisi mula-mula. Nah, ketika ada polutan yang masuk, yang dihasilkan dari suatu kegiatan produksi, contohnya aluminium, maka dampaknya apa? Biaya produksi akan menjadi lebih mahal, akan meningkat. Nah, jika demikian, maka penawaran dari seorang produsen akan menurun atau berkurang, yang ditandai atau yang ditunjukkan dengan pergeseran kurva penawaran ke arah kiri ya, sehingga yang oranye ini kurva penawaran itu kenapa bisa berada di sana, kenapa bisa berubah, karena adanya penambahan biaya, yaitu social cost yang masuk dalam biaya produksi dari si pabrik tersebut. Nah, dengan adanya eksternalitas negatif seperti polusi, biaya sosial suatu barang akan lebih besar daripada biaya swastanya ya. Oke, jumlah yang optimal atau key optimum, oke sini kita lihat. Nah, key optimum
lebih kecil daripada jumlah keseimbangannya. Kita lihat di sini. Key optimum itu berada, ya kalau kita tarik di sini ya, itu lebih kecil atau lebih sedikit dibandingkan dengan key market atau key keseimbangan mula-mula. Nah, akibatnya apa? Bahwa produsen akan mampu menghasilkan barang atau menawarkan barang dalam jumlah unit yang lebih sedikit ketika ada biaya sosial yang harus dimasukkan. Ya. Nih. Ini saya langsung masuk ke oke, di sini ada manfaat namanya internalisasi eksternalitas ya. Apa itu internalisasi eksternalitas? Yaitu mengubah insentif-insentif sehingga masyarakat memperhitungkan dampak eksternal dari tindakan mereka. Nah, manfaat dari pajak semacam ini yang disebut sebagai internalisasi eksternalitas atau internalizing an externality. Hal ini memberikan sejumlah insentif pada pembeli dan penjual di pasar untuk memperhitungkan efek-efek eksternal dari tindakan-tindakan mereka. Nah, mungkin masih diingat kembali kalau kita belajar di pengantar dulu ada 10 prinsip ekonomi, bisa dilihat lagi di buku pengantar mikronya ya, bahwa orang itu akan bertindak karena adanya insentif. Jadi semua orang akan merespon, akan menanggapi ketika ada insentif yang diberikannya. Oke, masuk ke materi selanjutnya. Ini karena ada 45 slide ya. Jadi saya saya skip aja yang mungkin dirasa tidak perlu. Nah, sekarang masuk kepada eksternalitas produksi dalam kegiatan produksi, bahwa ketika memberikan manfaat ataupun keuntungan ataupun mungkin menambah kesejahteraan bagi individu itu sendiri ataupun orang lain, masyarakat lainnya, maka itu disebut sebagai eksternalitas positif. Nah, bagaimana eksternalitas positif ini berdampak? Kita perhatikan lagi contohnya ya, mungkin tadi kita sudah sepakat bahwa kemajuan teknologi atau alih teknologi itu bisa memberikan dampak positif ya, adanya inovasi-inovasi, kemudian tentunya memberikan keuntungan bagi si perusahaan itu. Nah, dengan ada inovasi, tentu saja perusahaan itu bisa menghasilkan produk dalam jumlah yang relatif lebih banyak dibandingkan sebelum ada inovasi ataupun sebelum menggunakan teknologi tersebut. Nah, termasuk di sini adalah technological knowledge ya. Makanya kalau kita lihat teorinya Solow, kemudian teori pertumbuhan endogen itu menyebutkan bahwa peran technological progress sebagai faktor endogen dalam memacu pertumbuhan ekonomi suatu negara. Ini saya hanya mengulas ya. Kalau kita bicara teori apa yang mendasari teknologi ini penting, yaitu salah satu teori Harold Domer ataupun teori Solow. Nah, bagaimana sih dampak eksternalitas positif ini terhadap secara mikro ya, dalam mikro yang ditunjukkan dalam kurva demand supply. Ya. Nah, kita perhatikan di sini dengan adanya teknologi contohnya. Nah, kita lihat titik equilibrium mula-mula ya, yang biru ya, pertemuan antara demand dan supply, kemudian ada key marketnya. Nah, ketika ada teknologi yang menyebabkan munculnya eksternalitas positif, sehingga produsen bisa menghasilkan dengan lebih banyak barang, sehingga penawaran akan meningkat. Nah, penawaran meningkat dari si produsen ditunjukkan dengan pergeseran kurva penawaran ke arah kanan. Ya, yang biru ini supply private cost bergeser ke arah kanan, artinya bertambah penawarannya. Kenapa bisa bertambah? Karena ada yang tadi, ada positif externalities yang ditunjukkan dari teknologi yang digunakan. Nah, dengan adanya eksternalitas positif, maka nilai sosial suatu barang lebih besar dari nilai swastanya. Jumlah yang optimal, optimumnya mana di sini? Ya, optimum quantity. Nah, artinya apa? Perusahaan bisa memproduksi barang dalam jumlah yang relatif lebih banyak dibandingkan key market. Ya, kenapa bisa? Karena tadi ada teknologi spillover.
Nah, sekarang kita masuk ke internalizing externalities dalam bentuk subsidi yang diberikan oleh pemerintah, ya. Sebenarnya bukan hanya pemerintah yang memberikan, sebenarnya solusi-solusi untuk mengantisipasi munculnya eksternalitas ini bukan hanya dipikirkan oleh swasta saja, tetapi juga pemerintah bisa memberikan pengaruh lainnya ataupun kebijakan-kebijakan untuk mengantisipasi muncul eksternalitas negatif ataupun mungkin yang tadi kita sebutkan eksternalitas positif dalam bentuk kebijakan ataupun hal-hal tertentu. Government many time use subsidi. Nah, pertama kita lihat bagaimana subsidi yang diberikan oleh pemerintah, ya. Oke, sebelumnya nanti kita juga akan bicara mengenai apakah semua harus dikompensasikan dalam sejumlah dengan nilai tertentu, apakah dengan biaya-biaya tertentu. Nah, tidak selamanya demikian. Nanti akan disinggung dengan kebijakan ataupun teori-teori lainnya. Oke. Nah, contohnya apa sih subsidi yang diberikan oleh pemerintah? Di sini bisa dilihat ya. To internalize positive externalities. Nah, artinya ketika ada eksternalitas positif yang ditimbulkan, maka kadang-kadang pemerintah juga memberikan subsidi, bantuan. Contoh, kita tahu bahwa salah satu bentuk eksternalitas positif adalah pendidikan, ya. Pendidikan itu kenapa dibilang eksternalitas positif? Karena tentunya orang yang mengenyam pendidikan itu bisa memanfaatkan ilmu yang dimilikinya buat dirinya sendiri dan buat orang lain di sekitarnya, ya. Jadi pentingnya pendidikan akan menimbulkan dampak pengaruh bagi lingkungan sekitarnya. Nah, untuk itulah pemerintah menganggap bahwa kalau begitu perlu diberikan semacam subsidi. Nah, banyak subsidi-subsidi dalam hal pendidikan seperti bantuan operasional sekolah, dana BOS, kemudian untuk pendidikannya sendiri ataupun insentif yang diberikan kepada guru dalam bentuk tunjangan profesi atau yang kita kenal sebagai sertifikasi guru, itu kan bentuk bantuan, sifatnya subsidi untuk apa? Untuk memotivasi guru-guru agar lebih profesional, agar lebih meningkatkan kualitasnya, kemampuannya, kompetensinya. Nah, itu contohnya. Atau mungkin pemberian beasiswa mulai dari tingkat SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi, ya, yang sangat banyak sebenarnya. Link beasiswa itu adalah bentuk subsidi. Nah, bantuan seperti bidik misi bagi orang yang kurang mampu, mungkin ada kartu Indonesia Pintar, ya, dan lain-lain. Itu kenapa diberikan sebagai bentuk penghargaan, ya, mungkin dari pendidikan, yang harapannya adalah orang yang punya pendidikan ini dapat memberikan eksternalitas positif buat dirinya dan buat orang lain. Oke, baik. Nah, sama halnya dengan teknologi, ini masih eksternalitas positif, bahwa kebijakan pemerintah apa sih yang bisa mensupport intervensi pemerintah seperti apa yang tujuannya untuk mensupport pengembangan teknologi, ya. Kebijakan-kebijakan teknologi, kemudian dan lain-lain, ya, yang tujuannya adalah untuk mengembangkan industri, karena teknologi ini kan sangat terlihat jelas berperan penting dalam mempercepat pertumbuhan suatu negara, ya. Banyak produksi yang bisa dihasilkan, terutama untuk sektor-sektor industri menengah ataupun industri berskala besar, terutama karena kalau industri-industri kecil kan umumnya teknologi masih sangat sederhana. Nah, apalagi yang bisa diberikan pemerintah untuk mensupport eksternalitas positif. Nah, kita lihat adanya hak paten, ya. Hak paten ini bentuk kebijakan yang diberikan kepada individu ataupun perusahaan untuk melindungi hak kepemilikannya, ya. Contohnya apa ya? Banyak, misalkan hak cipta, kemudian hak kekayaan intelektual, itu adalah bentuk hak paten. Nah, kadang-kadang ketika produk itu dihasilkan, ketika ada barang yang memang baru, inovasi-inovasi baru yang diciptakan, tetapi tidak dipatenkan ataupun tidak dimintai untuk dibuat hak kekayaan intelektualnya. Akibatnya apa? Banyaklah muncul yang namanya plagiat.
banyak muncul namanya apa, manipulasi, ya, sehingga orang meniru dan menganggap bahwa itu adalah hak miliknya sendiri. Dan inilah pentingnya bahwa masalah hak paten, ya, hak kekayaan intelektual itu harus tidak bisa dianggap enteng. Ini bentuk perhatian terhadap kemajuan teknologi yang sudah susah payah dihasilkan, tetapi akan sia-sia jika tidak ada hak paten ini. Ya. Karena ini penting sekali masalah kayak begini, kadang-kadang orang menganggap oh itu punya saya, atau menduplikat, ya, ataupun membuat dalam bentuk mungkin bahasa sederhananya ada yang KW-nya meniru, mencontoh apa namanya, ya, bentuk-bentuk lainnya yang memang sebenarnya tidak boleh, karena kalau kita sudah punya hak paten itu semua harus minta izin dari si pemiliknya. Ya, oke. Nah, kemudian untuk yang eksternalitas negatif, apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah? Ya, salah satunya adalah pemberian pajak, ya, pemberian pajak, pengenaan pajak. Nah, tentunya pengenaan pajak ini pun ketika diberikan atau dibebankan kepada produsen, tidak semua produsen mau dengan senang hati menerima pajak itu, ya. Akibatnya maka pajak akan dibebankan atau dialihkan kembali ke konsumen. Nah, kita lah yang menanggung pajak dari apa yang dibebankan seharusnya bagi si produsen. Ya, mungkin nanti kita kenal juga adalah istilah pajak Pigovian, ya. Nah, pajak Pigovian itu apa? Pajak diberlakukan untuk memperbaiki dampak-dampak dari suatu eksternalitas negatif. Nah, oke, ya, kalau tadi kita melihat eksternalitas dari sisi produsen, makanya tadi ada pergeseran kurvanya penawaran saja, tetapi demand curve-nya masih tetap. Nah, kalau yang ini melihat eksternalitas itu baik negatif maupun positif dari sudut pandang konsumen. Makanya yang berbeda dari kurva sebelumnya apa? Yaitu yang berubah adalah kurva demand-nya. Nah, pertama, sekarang ketika yang muncul adalah negative consumption externality. Artinya apa? Bahwa eksternalitas negatif yang dimunculkan dari seorang konsumen, nah, menimbulkan pergeseran demand, ya, bergeser ke arah kiri. Nah, kalau permintaan bergeser ke arah kiri, maka menyebabkan quantity yang diminta juga akan semakin kecil. Kita lihat di sini ada key optimum dan key marketnya. Ketika ada social value, ya, yang ditimbulkan dari eksternalitas negatif, maka menyebabkan key optimum akan lebih kecil dibandingkan key market, ya. Nah, bagaimana dengan positive consumption externality? Kalau eksternalitas positif, maka social value akan berada di sebelah kanan dari kurva demand. Akibatnya apa? Key optimum yang dihasilkan bisa lebih besar dibandingkan key market, ya. Oke, sebentar. Nah, sekarang solusi kebijakan dari swasta, ya, untuk mengatasi eksternalitas. Jadi tidak selamanya pemerintah yang memiliki tanggung jawab untuk mengatasi ataupun memberikan solusi, tetapi bisa juga dari swastanya, antar swasta sendiri. Nah, solusi swasta untuk mengatasi eksternalitas ini mungkin bisa dilihat dari beberapa, ya. Nah, pertama adalah moral code. Nah, moral code ini social sanksi sosial. Jadi, kadangkala masalah eksternalitas ini bisa diselesaikan dengan kode-kode moral. Ya, jadi ada kayak sanksi moral, sanksi sosial bagi si pelaku yang menyebabkan eksternalitas negatif. Hukuman-hukuman sosial.
Nah, contohnya apa yang gampang aja, mungkin ketika kita tahu bahwa masyarakat apa namanya, kenapa sih orang tidak membuang sampah sembarangan? Ya karena pertama, mungkin bagi sebagian orang menganggap itu biasa, tapi ada sanksi-sanksi sosial. Mungkin akan ada orang yang menganggap melihat dengan sebelah mata, dengan melihat aneh gitu ya. Bagi pelaku-pelaku yang memang sebenarnya sudah tersedia tong sampah, tetapi dia masih buang sampah sembarangan. Berarti kan di situ kan tidak bisa ditegur ataupun melalui hukuman-hukuman ya, tetapi barangkalanya diselesaikan ataupun selesai dengan kode-kode moral tadi, sanksi moral tadi, atau teguran dan sebagainya. Mungkin juga coba kita perhatikan sekali, kita sambil berpikir lagi ya. Contoh, sekarang sudah ada apa namanya, di perempatan jalan itu elektronik ya, apa namanya, tilang ya, bukan tilang, yang disuarakan di lampu-lampu merah ketika ada motor itu melanggar, baik itu tidak menggunakan helm atau berhenti lebih dari garis yang seharusnya, dan itu dibunyikan, disuarakan ya. Itu kan sebenarnya bentuk dari moral code sebenarnya. Artinya bagi orang yang sangat sensitif, sangat peka ketika dibunyikan dengan nomor plat sekian dan apa kesalahannya, itu orang lain melihat dia akan sangat malu. Nah, inilah berharap bahwa berikutnya tidak akan dilakukan lagi. Itu. Nah, itu contohnya. Mungkin Anda bisa pikirkan lagi kira-kira apa bentuk-bentuk dari moral code ini ya. Kemudian solusi swasta lainnya adalah apa namanya, semacam donasi-donasi ataupun apa namanya, mungkin beramal ya, ditujukan untuk menangani eksternalitas. Misalkan bukan hanya negatif. Contohnya adalah reward ya, hadiah-hadiah. Tadi saya bilang mungkin ada lembaga-lembaga swasta yang memberikan bantuan ataupun reward kepada orang-orang yang berprestasi. Nah, bukan hanya pemerintah ya, saya bilang sini swasta pun juga kadang-kadang memberikan penghargaan, apresiasi bagi pencipta-pencipta ataupun penemu. Banyak sekali anak-anak yang sekolah ini sudah bisa membuat barang-barang ataupun inovasi, penemuan-penemuan yang luar biasa yang bagi swasta mungkin sangat bisa memungkinkan untuk dipakai atau menjadi hak milik dia dengan hak paten, dan tentunya mungkin bisa saja diberikan semacam royalti yang sangat besar ya. Kemudian ya, dengan cara hal-hal lainnya mungkin saya nggak perlu jelaskan satu persatu. Sekarang masuk ke kelas teorem. Nah, ini tadi saya bilang teorema kuas suatu pendapat. Ini apa sih sebenarnya teorema ini? Teorema ini sebenarnya suatu pendapat bahwa jika pihak-pihak swasta dapat melakukan tawar-menawar mengenai alokasi sumber daya tanpa harus mengeluarkan biaya, nah, maka mereka dapat menyelesaikan masalah eksternalitas mereka dengan sendirinya, ya. Jadi dalam teorema ini sebisa mungkin tidak perlu ada biaya yang dikeluarkan untuk menyelesaikan masalah eksternalitas ini. Jadi antar pihak dapat bergaining ya, dapat tawar-menawar tanpa harus mengeluarkan cost ya, tanpa harus mengeluarkan biaya sepeserpun. Tadi saya contohkan misalkan ketika ada asap rokok, apa yang bisa dilakukan oleh Anda yang merokok terhadap yang berdampak negatif atau yang orang di sekitarnya? Apa yang bisa diberikan? Tidak selamanya harus dalam bentuk cost, biaya ya. Tidak selamanya harus Anda bayarkan, oh saya bayar deh, saya merokok, kemudian saya bayar misalkan 200.000 misal. Tapi di sini bisa dilakukan dengan mungkin Anda dengan apa namanya, inisiatif menjauhkan diri Anda dari lokasi masyarakat pablik atau kebanyakan orang, itu bisa dilakukan. Atau mungkin Anda mungkin ya yang bisa dilakukan, bisa memberikan masker jika teman Anda memang merasa terganggu dengan asap Anda, tetapi Anda ingin ngobrol dengan dia, itu bisa dilakukan. Nah, contoh seperti itu. Jadi tidak selamanya solusi ini harus diselesaikan dengan biaya. Nah, ini yang sekarang masalahnya. Kadang-kadang untuk kepentingan-kepentingan tertentu, maka tadi saya di awal bilang bahwa yang namanya
kegagalan itu bukan hanya kegagalan pasar, market failure saja, tapi juga kegagalan pemerintah. Contohnya, ketika ada barang-barang selundupan ataupun barang-barang mungkin ilegal yang mungkin tidak boleh ya, tetapi dengan oknum atau apa namanya ya aparat tertentu yang memudahkan jalannya barang itu masuk ya dengan mendapatkan sejumlah apa namanya uang, ini kan sebenarnya juga contoh yang tidak benar ya, bahwa artinya bahwa inilah memunculkan adanya eksternalitas yang disebabkan oleh pemerintah sebagai pelaku yang tidak apa namanya tidak kenapa sih mereka mau membayar ya, artinya daripada dia membayar resmi sejumlah dengan biaya yang lebih besar, yang nggak ada salahnya dia berikan ke oknum tadi dengan biaya yang relatif lebih kecil. Tujuannya sama, goalnya sama, yaitu barang itu bisa masuk ke daerah tersebut gitu ya. Oke. Selanjutnya mengenai ya, kalau Anda lihat di mengenai teori Marcos ini, mungkin yang tadi suara anjing itu juga bisa diatasi. Bagaimana? Itu kan banyak opsi yang bisa dilakukan. Apakah dengan bayar ke tetangga yang terganggu itu, atau mungkin membuat kandang tertutup dengan apa namanya ruang kedap suara sehingga anjing itu punya ruangan tersendiri yang ketika dia menggonggong sama sekali tidak terdengar. Nah, itu yang bisa dilakukan. Jadi ada bargainingnya, ada tawar menawar yang bentuknya tidak selalu dengan nominal. Kemudian ya, mengapa solusi swasta tidak selalu bekerja dengan baik? Nah, kadang-kadang kebijakan ataupun solusi-solusi yang diberikan swasta itu kadang-kadang para pelaku swasta dalam ekonomi gagal menyelesaikan masalah akibat eksternalitas. Nah, teori Marcos ini hanya berlaku ketika pihak yang berkepentingan tidak mengalami kesulitan dalam mencapai atau membuat kesepakatan. Tetapi kan tidak selamanya bisa disepakati dari kedua belah pihak. Nah, sehingga mau nggak mau bahwa munculkan adanya biaya yang harus dibayarkan. Itu yang disebut sebagai biaya transaksi tadi, transaction cost. Itu biaya yang harus dikeluarkan pihak terkait dalam proses mencapai suatu kesepakatan. Jadi nggak selamanya kesepakatan antar swasta ini bisa diselesaikan dengan teorema cost tanpa adanya biaya sama sekali. Tetapi kalau udah mentok seperti itu, ya mau nggak mau ada transaction cost yang harus dibayarkan. Gitu. Nah, kalau memang tidak bisa diselesaikan oleh swasta itu antar swasta, ya, maka mau nggak mau pemerintah juga harus turun tangan untuk mengatasi eksternalitas ini. Nah, kebijakan publik yang kita sebut sebagai kebijakan publik. Nah, kalau kita bicara eksternalitas ini kan selalu kaitannya ke public policy, ya. Jadi kebijakan publik apa sih yang kira-kira bisa mengantisipasi ataupun memberikan solusi terhadap masalah eksternalitas? Bisa dengan yang tadi sebenarnya sudah saya sebutkan ya, ada regulasi ya. Ada regulasi, kemudian bisa juga dengan pajak ya. Nah, contoh sekarang adalah kita ngomong command and control policy. Itu contohnya adalah regulasi. Nah, contohnya apa? Regulasi ya, tadi saya bilang bahwa imunisasi itu salah satu bentuk eksternalitas positif. Kalau demikian, maka pemerintah sebagai pembuat kebijakan dapat menginstruksikan bahwa ke semua anak SD itu harus diimunisasi. Makanya nggak heran ketika SD ada beberapa, saya agak lupa ya, imunisasi yang diberikan di sekolah, yang itu berharap sih semuanya bersedia untuk diimunisasi, tetapi balik lagi bahwa ada kalanya keluarga ataupun orang tua itu yang keberatan untuk anaknya diimunisasi. Nah, tapi kalau anjuran seperti ini merupakan regulasi dari pemerintah yang mungkin saja bisa diterapkan. Ya. Kemudian contoh lain yang bisa dilakukan yang tadi ya adalah pajak Pigovian maupun subsidi. Ya.
Jadi saya sebutkan bahwa pajak fidusian itu apa? Pajak yang diberlakukan untuk memperbaiki dampak-dampak dari suatu eksternalitas negatif. Nah, kalau subsidi mungkin kita lihat kecenderungan yang kalau kita bilang subsidi itu lebih ke eksternalitas yang positif, ya. Bantuan yang tadi saya sudah singgung. Oke, mungkin oke, langsung ke sini ya. Nah, ini contoh apa namanya pajak fidusian. Kalau di buku Prinsipal Menkyu bisa Anda lihat di chapter 10 ya mengenai pajak fidusian dan izin ya, pollution permit ini izin berpolusi. Nah, pada gambar yang pertama yang ini ya kita bisa lihat bahwa harga untuk berpolusi dengan memberlakukan pajak fidusian dan kurva permintaan menentukan jumlah dari polusi yang dihasilkan. Nah, jadi ada batasan berapa sih polusi yang bisa ditolerir ya, yang masih bisa dikatakan dalam batas aman dan ketika itu sudah lebih dari batas tersebut, maka tentunya harus ada pengenaan pajak yang dibebankan kepada si perusahaan ataupun pabrik yang menyebabkan polutan tersebut. Oke, baik. Kemudian kalau yang panel B, yang gambar B ini apa namanya membatasi jumlah polusi dengan membatasi jumlah izin berpolusi dan kurva permintaan menentukan harga untuk berpolusi. Harga dan jumlahnya sama pada kedua kasus tersebut. Nah, jadi ini lebih kepada pengenaan pajaknya ya. Kemudian kalau yang ini lebih melihat pada sisi berapa izin yang boleh izin berpolusi itu berapa membatasi jumlah polusi dengan membatasi jumlah izin berpolusi. Baik, ya mungkin ini ya karena yang perlu dipikirkan sekarang kan masalah sustainable development ya, pembangunan berkelanjutan. Itu konsep yang sebenarnya penting sekali bagi para pelaku produksi ya, pelaku perusahaan dalam hal ini, bahwa kita itu tidak hanya melakukan kegiatan produksi, contohnya mengambil hasil hutan, kemudian mengambil hasil laut, tetapi tidak memikirkan bagaimana dampak selanjutnya, bagaimana dampak pembangunan berikutnya, ya. Bangun gedung-gedung segala macam, bagaimana efeknya mungkin ketika ada banjir, apa solusinya, ya kan? Kemudian ada nggak rembesan-rembesannya? Dibangun mall banyak, tetapi tidak dibuat saluran-saluran air, kemudian apa namanya lubang-lubang dan seterusnya, sehingga dan kemudian ada kebijakan misalkan yang lalu dulu memudahkan bagi orang untuk memiliki kendaraan bermotor seperti DP yang diberikan sampai 0% ya, siapapun bisa dengan mudah mendapatkan kredit ataupun cicilan untuk memiliki kendaraan bermotor. Nah, pikirkan lagi bagaimana dampaknya, bagaimana dampaknya terhadap kemacetan ya, karena secara ekonomi kan kita juga harus perhitungkan dampak dari kemacetan, berapa lama dia harus apa namanya akses untuk pergi ke kantornya, berapa jam yang harus dibutuhkan, kehilangan berapa biaya dan seterusnya. Begitu juga dengan polutannya ya. Jadi ada ambang batas yang harus bisa ditolerir. Nah, inilah yang rasanya perlu kita cermati bahwa eksternalitas itu masalah yang hampir tiap hari kita ketemu. Kita nggak ngomong besar-besar untuk bicara mengenai kegiatan produksi ya. Tadi saya contohkan sederhana. Ya, dalam kehidupan sehari pun kita bisa bertemu dengan yang namanya eksternalitas ya. Ketika itu merugikan diri kita, mengurangi kesejahteraan kita dari perilaku orang lain, misal teman Anda dalam satu kosan ya, ada yang suka musik yang berbeda dengan Anda dan merasa terganggu ya, ataupun kebisingan-kebisingan yang mungkin muncul ya dalam suatu komunitas masyarakat, bisa nggak diatasi. Nah, ini itulah inti dari bicara mengenai eksternalitas. Jadi bukan segalanya bilang kok ada transaction cost ya, berarti hitung-hitungannya segalanya mesti dihitung dengan uang, ataupun ujung-ujungnya bilang ujung-ujungnya uang lagi yang bisa mengatasi ini semua. Enggak, tadi kan ada
solusi-solusi tawar-menawar yang tadi saya bilang, tidak mengeluarkan uang, bisa nggak diselesaikan. Nah, itu yang perlu ya. Dalam masyarakat juga sama. Ketika ada masalah-masalah benturan-benturan yang menyebabkan eksternalitas negatif, bagaimana mengantisipasinya antar Anda apa namanya, antar rumah tangga itu sendiri tanpa harus mengeluarkan biaya. Nah, itu. Mungkin kurang lebihnya itu saja ya. Oke, untuk berikutnya bisa nanti saya berikan tugas-tugas tambahan, baik itu melalui KM ataupun melalui Google apa namanya Classroom kita. Baik, ini hanya summary saya nggak perlu sampaikan ya karena terlalu banyak. Mungkin kita cukupkan saja sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.